Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Latar belakang lahirnya KAA. 1. Munculnya dua blok, yakni blok Barat dan blok Timur yang berusaha menarik negara Asia Afrika untuk menjadi pendukungnya. 2. Kekhawatiran negara-negara Asia Afrika. Pada tanggal 30 April, gagasan Indonesia baru tersampaikan dan pada saat itu Perdana Menteri Ali berkesempatan mengajukan usulannya supaya diadakan konferensi Kolombo. Dan pada tanggal 20 dan 29 Desember, para Perdana Menteri konferensi Kolombo mengadakan konferensi untuk membicarakan masalah pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Dan pada tanggal 18 April 1955, konferensi Asia Afrika dimulai pada pukul 9 di Gedung Merdeka Bandung dan menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang disebut Dasar-Sila Bandung. Gerakan Non-Blok GNB. Gerakan Non-Blok adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara. Lahirnya GNP ini dikarenakan kekhawatiran para pemimpin negara dunia ketiga terhadap munculnya persaingan antara blok Barat dan blok Timur. Tujuan dari GNP tersebut, 1. Mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik. 2. Meredakan keyakinan antara blok Timur dan blok Barat menuju perang. Pembentukan GNB ini dirancang dalam konferensi tingkat tinggi dari GNB menyelenggarakan 16 kali KTT, dan KTT menghasilkan pesan Jakarta yang menemukan sikap GNB tentang berbagai masalah seperti HAM, demokrasi, dan lain-lain. ASEAN. Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, pemimpin dari bangsa Asia Tenggara menyepakati satu kerjasama untuk memperkuat dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Tanggal 5 sampai 8 Agustus di Bangkok dilaksanakan pertemuan antara negara Asia Tenggara. Pertemuan ini diwakili oleh para menteri. Agustus 1967, para menteri dari 5 negara ini mempunyai setujui dan mendatangani deklarasi yaitu Bangkok Declaration dan membentuk suatu organisasi kerjasama yang disebut ASEAN. Kerja dari ASEAN sendiri yaitu bersifat non-politik dan non-militer. Kerjasama ini untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Islam yang didirikan pada 22 September 1969. Latar belakang didirikannya OKI karena pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi ini sempat menjadi perdebatan karena Indonesia bukan negara Islam, sehingga tidak dikategorikan sebagai anggota resmi. Namun, semakin lama kontribusi nyata Indonesia semakin terlihat. Di antaranya adalah pada tahun 1993, Indonesia mendapat mandat sebagai ketua MNLF dan menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh, dilihat dari berbagai aspek, seperti politik, sosial, budaya. Dalam Teritorialisasi Maritim Keringan Ordinate tahun 1939 menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil.
Pemikiran untuk mengubah Ordinate 1939 dimulai pada 1959 dan akhirnya pada 17 Oktober Perdana Menteri Sastro Amijojo memutuskan Panitia Interpendental Wilayah Perairan Indonesia dan Maritim. Namun sebelum RUU disetujui, Kabinet Ali bubar dan digantikan oleh Kabinet Juanda. Untuk itu, sejak 1 Agustus 1957, ia memberikan gagasan Asas Archipelago dan dengan menggunakan asas ini sebagai dasar hukum laut Indonesia, maka Indonesia menjadi negara kepulauan. Dan akhirnya lahirlah sebuah peraturan yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Namun tidak lama peraturan itu ada, muncul beberapa reaksi terhadap peraturan tersebut. Reaksi protes datang dari berbagai negara, seperti Amerika, Inggris, dan lain-lain. Namun berbagai cara telah dilakukan oleh Indonesia untuk mendapat simpati, dan usaha itu membuahkan hasil. Konsep negara kepulauan sendiri baru disetujui oleh mayoritas negara pada 10 Desember 1982. Jakarta Informal Meeting 1 dan 2. Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta kekuasaan yang dilakukan oleh keponakan dari Pangeran Norodom Sihanouk, yaitu Lon Nol. Dan pada tahun 1975 Khmer Merah berhasil menggulingkan Lon Nol. Dan pada akhirnya pada tahun 1975 terjadi pemberontakan di perbatasan rezim Khmer dengan Vietnam dan terjadi pembantaian orang-orang keturunan Vietnam. Dan hal ini pula membuat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif meningkatkan perhatiannya pada Kamboja. Indonesia juga dipilih sebagai penghubung antara ASEAN dan Vietnam, semakin membuat Indonesia menonjol dan menyelesaikan masalah Kamboja ini, yang didukung oleh Menteri Luar Negeri Mohtar Kusumadjana yang tak lama diganti Ali Alantas. Mengemban tugas sebagai penghubung, Indonesia mampu menjalankannya dengan baik. Terbukti pada tahun 1987, Indonesia memprakarsa Krokal Party sehingga mendapat kesempatan Ho Chi City Understanding antara Menlu RI dan Menlu Vietnam yang ditindaklanjuti dengan Jakarta Informal Meeting 1 dan perkembangan ini dilanjut melalui JIM 2. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda. Peran Indonesia dalam mengirimkan pasukan Garuda. Yang pertama, Indonesia mengikuti Komando Pembentukan PBB yakni UNEF yang dilatar belakangi adanya konflik Timur Tengah pada 26 Juli. 2. Indonesia mengirim kontingen pada pembantuan UNOK. 3. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda 4 pada saat adanya konflik antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Yang keempat, Indonesia mengikuti kembali UNEF ketika pecah Perang Arab dan Israel. Dan pasukan Garuda selanjutnya pasukan 5, 6, 7 terus ikut berperan dalam perdamaian dunia. Thanks for watching. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.